perubahan-perubahan itu bukan hanya sekedar berubah, tapi mesti ada landasannya, ada contohnya. Kalau kita ingin berubah, mendapat rahmat Allah, maka harusnya kita mengikuti metodenya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan berbagai nikmat kepada kita semua, sehingga dengan nikmat-nikmat itu harusnya menjadi karunia buat kita untuk kita maksimalkan dalam rangka amal ibadah, dalam rangka bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya kita manusia Allah ciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di program Sorban Umat ini seputar obrolan umat yang selalu disiarkan oleh Radio Jakarta Islamic Center di lantai dasar Pusat Bisnis Jakarta Islamic Center untuk selalu memberikan penguatan-penguatan pencerahan kepada kita melalui program Sorban Umat ini agar kita selalu menyadari bahwa kita adalah hamba Allah yang selalu bersyukur dalam wujud ibadah. Dan ibadah yang kita jalankan tentunya harus sesuai dengan panutan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ibadahnya semakin meningkat kualitas maupun kuantitasnya. Apalagi sekarang ini kita sudah masuk di tahun baru Islam, tahun baru Hijriyah, 1446 Hijriyah. Dan ini awal-awal di tahun Hijriyah yang itu merupakan momentum buat kita semua harus meningkatkan kualitas kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tema kesempatan yang penuh keberkahan di hari Jumat ini, Sorban Umat menyampaikan tema membahas tentang hijrah sebagai revolusi jiwa. Kan keren tuh ya. Nah, namun sekeren apa akan kita bahas sama-sama, kita obrolkan dengan salah satu narasumber kita, yakni Al-Mukarram Ustadz Zainal Arifin yang biasa disapa dengan Aba Uje. Namun sebelumnya mari kita berselawat dan bersalam kepada baginda alam Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan tentunya semoga kepada pengikutnya, umatnya, kita semua hingga akhir kelak. Nah, mitra JIC yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kesempatan yang penuh dengan kebahagiaan ini kita jadikan momentum Hijriyah di awal tahun baru Islam 1446 Hijriyah ini ada kuantum, ada loncatan-loncatan. Loncatan apa? Ibadah tentunya. Loncatan apa? Keimanan kita. Dan juga saat kita mengejar akhirat, insya Allah dunia akan ngikut. Dan itu harus kita yakini. Dan 100% yakinnya. Jangan pakai tapi atau nanti-nanti. Nah, untuk itu kita akan dengarkan penjelasan-penjelasan kaitan dengan tema yang akan kita obrolkan, hijrah sebagai revolusi jiwa. Apa itu hijrah? Apa itu revolusi? Apa itu jiwa? Nah, tentu ini tak lepas daripada kita semua sebagai manusia yang Allah ciptakan. Kita sapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sejak awal kita siaran seperti ini sampai sekarang kayaknya Ustaz semakin cerah gitu. Semakin memberikan aura luar biasa ya. Apa tuh Ustaz? Biar ini bisa memberikan kepada mitra JIC sekalian. Ini sesuatu yang nggak gitu-gitu aja gitu. Apalagi semakin merengut gitu. Hidup itu enaknya kan di bawah aturan. Di dalam Islam itu hidup yang paling nikmat adalah di bawah naungan Al-Quran. Masya Allah. Inilah yang dikatakan oleh Ustadz Said Qutb dalam tafsirnya Fi Jilalil Quran. Di halaman pertamanya tuh dia mengatakan al-hayatu fi jilalil Quran nikmat. Hidup di bawah naungan Quran itu nikmat. Jadi kita selalu ada di aturan Al-Quran sehingga
apapun yang terjadi sudah ditentukan di Lauhul Mahfuz sana. Iya. Masya Allah. Artinya kita menyadari bahwa Al-Quran itu sebagai imam. Ya. Al-Quran itu sebagai panutan kita. Roadmap hidup kita. Ya. Alhamdulillah. Tapi kadang-kadang ada orang ngambil sebagian aja, Ustaz. Iya. Itu tidak boleh. Nggak boleh ya? Dalam Islam, ya ayyuhallazina amanu dkhulu fisilmi kafalitas. Tidak boleh. Yang enak diambil, yang nggak enak dibuang. Nah, kaitan dengan hijrah nih, Ustaz. Tolong berikan penjelasan kepada mitra JC sekalian, sehingga hijrah ini nggak keliru. Hijrah ini nggak semau menurut pandangan masing-masing. Tafadhal, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah ala nikmatillah wa la hawla wa la quwata illa billah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Mitra JIC dimanapun berada, tak ada kata yang pantas diucapkan pada kesempatan kali ini kecuali puji dan syukur hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya, harusnya, pastinya syukur kita itu tak pernah henti dan tak pernah cuti. Lantaran Allah pun tak pernah cuti dan tak pernah cuti mencurah-curahkan berbagai nikmat kepada kita. Wabil khusus nikmat hidup sehat, nikmat iman dan nikmat Islam. Dengan ketiga kekuatan nikmat itu kita masih diberi kesempatan oleh Allah sampai di tahun baru Islam 1446 Hijriah ini. Moga-moga kehidupan kita dari kemarin sampai hari ini dinilai aktivitasnya berupa amal soleh semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam juga tidak lupa kita aturkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Keterkaitan dengan tema yang hari ini, bahwa kita perlu sadari bahwa hidup adalah merupakan suatu perubahan. Perubahan itu keniscayaan suatu hidup, pasti berubah. Apakah itu berubahnya menuju positif, kebaikan, atau berubahnya menuju negatif atau keburukan, itu pasti tergantung kita. Perubahan-perubahan yang kita lakukan itu adalah dalam rangka menuju perbaikan. Sekecil apapun perubahan yang kita lakukan itu akan bermanfaat bagi diri kita, keluarga, apalagi bagi masyarakat. Ini yang pasti disadari. Tentunya perubahan-perubahan itu bukan hanya sekedar berubah, tapi mesti ada landasannya, ada contohnya. Dan contoh yang dilakukan oleh kita sebagai umat Islam harus mencontoh kepada Rasulullah SAW. Sebagaimana termaktub di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjuna rahmatullah. Sungguh di dalam diri pribadi Rasul itu ada suri tauladan, uswah bagi kita supaya kita mendapat rahmat Allah. Dan salah satu metode untuk berubah yang tadi saya katakan di awal dalam surat Al-Baqarah ayat 218. Kalau kita ingin berubah, mendapat rahmat Allah, maka harusnya kita mengikuti metodenya, yaitu metode allazina amanu wahajaru wajahadu fisabilillah ulaika rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Jadi metodenya adalah iman, hijrah, jihad. Ini suatu metode yang dilakukan oleh Rasulullah sebagai landasan untuk berubah. Perubahan itu dimulai dari diri kita pribadi, dari jiwa-jiwa kita. Karena Allah sendiri pun berfirman, innallaha yughayyiru ma hatta biqaumin. Innallaha yughayyiru biqaumin hatta yughayyiruna bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib sesuatu kaum, bangsa, negara kalau bangsa atau negara penduduknya itu jiwa-jiwa tidak akan berubah, tidak akan merevolusi jiwa. Revolusi jiwa itu perubahan yang sangat cepat dan mendasar. Jadi inilah yang kita sering dengar dalam setiap event-event ketika Indonesia jadi juara.
ya kan, di olimpiade atau di upacara-upacara ada lagu kebangsaan yang kita nyanyikan gitu kan. Ada salah satunya adalah kalimatnya, bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Jadi jiwanya dulu, gitu. Ini yang perlu disadari. Berkenan dengan momentum bulan Muharram itu banyak media-media sosial maupun offline maupun online itu berbicara tentang hijrah. Hijrah itu dalam perspektif kita itu, dalam perspektif perjuangan itu adalah bukan lari dari tanggung jawab. Hijrah Rasulullah yang dilakukan dari Mekah ke Madinah itu bukan lari dari tanggung jawab perjuangan dan dakwahnya di Mekah, tidak. Atau bukan hanya sekedar menghilangkan rasa kedukaan ketika dukungan finansial dan dukungan pribadi, yaitu wafatnya Abu Thalib dan wafatnya ibunda Khadijah, itu bukan itu. Secara manusia ia nangis, pasti menitikkan air mata. Hijrah juga bukan sekedar takut akan intimidasi. Rasulullah dan para sahabatnya sudah 2 tahun sebelum hijrah itu diintimidasi. Banyak sahabiah itu meninggal syahid dalam rangka mempertahankan keimanannya. Bayangin coba jiwa-jiwa yang berubah, ya kan, begitu cepat. Dari namanya Bilal bin Rabah, ketika disiksa oleh orang kafir Quraisy, jawabnya cuma ahadun ahad, ahadun ahad, ahadun ahad. Maka itulah yang dikatakan, itulah jiwa-jiwa yang merevolusi, berubah begitu. Jadi hijrah itu adalah hasil dari tuntutan iman. Ketika iman itu tidak ada tuntutannya, tidak ada peningkatannya, tidak ada kegelisahannya untuk berubah, untuk meningkat, maka imannya adalah iman palsu. Jadi hijrah itu tuntutan iman. Ketika dia beriman, tentunya dia harus berhijrah. Jadi hijrah ini bukan hanya sekedar, kalau kronologi sejarahnya bukan hanya sekedar di Mekah baru ada perubahan-perubahan, enggak, di Madinah, tapi di Mekah pun sudah hijrah ketika turun ayat yang pertama. Berhijrah ada secara implisit ada makna hijrah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Katakanlah, bacalah bahwa bismi rabbik, dengan nama Allah yang menciptakanmu. Jadi sudah ada kata bismi rabbik. Ketika itu masyarakat Arab itu nggak memakai, setiap aktivitas itu nggak memakai nama bismi rabbik, tapi bismil Uzza, bismil Lata, bismil Manat dan sebagainya. Materialisme artinya. Inilah tentu diperkuat. Jadi ketika iman itu ada kegelisahan untuk merubah keadaan, maka disitulah yang namanya hijrah. Iman itu akan bisa dikatakan iman yang benar tatkala ada hijrahnya di dalam iman tersebut. Dan hijrah itu akan bernilai ketika landasannya iman. Tentunya ketika kita berhijrah di jalan Allah, di jalan perjuangan menegakkan kalimat la ilaha illallah, tentunya banyak cobaan-cobaan. Cobaannya bertingkat-tingkat dan berlapis-lapis. Tidak akan pernah selesai sampai kita meninggalkan dunia ini. Berlapis-lapis itunya. Tentunya ketika kita menghadapi cobaan dan rintangan, tentunya sungguh-sungguh. Inilah yang dinamain jihad. Jihad itu mempertahankan keimanan dan hijrah yang ada dalam diri kita. Demikian untuk sementara. Silakan. Ya, alhamdulillah. Artinya saat kita bicara hijrah, Ustadz sampaikan tadi harus mengacu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan saat kita mengacu kepada Rasulullah berdasarkan tadi Ustadz surat Al-Ahzab surat 33 ayat 21, bahwa di situ dijelaskan bagi mereka yang mengharapkan rahmat Allah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah. Nah, mengharapkan rahmat Allah itu kan doa-doa kita, Ustaz. Iya. Ya.
Dan siapa yang mengharapkan rahmat Allah? Allah jelaskan sebagaimana tadi Ustaz sampaikan, Al-Baqarah 218. Gitu Ustaz ya? Iya, betul. Ya. Walazina amanu wahajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah. Mereka lah yang mengharap rahmat Allah dengan iman, hijrah dan jihadnya. Gitu Ustaz. Betul. Artinya hijrah itu dengan landasan iman, dan hijrah itu bukan hanya sebatas yang pindah dari Mekah ke Madinah. Bukan. Ya, itu bagian daripada hijrah. Bagian kecil. Ya, rupanya tadi Ustadz sampaikan hijrah itu sejak dari Mekah juga sejak dari turunnya ayat pertama. Iya. Ya, betul. Gitu. Berarti saat kita pertanyaannya gimana kita memulai hijrah? Berarti tadi dari diri kita. Ya, Allah jelaskan dalam Quran surat Ar-Ra'd tadi Ustadz bacakan di ayat 11, innallaha la yughayyiru ma bi biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya bermula dari diri bi anfusihim. Gitu Ustaz ya. Betul. Nah, kadang-kadang gini Ustaz. Saat kita ingin berubah dengan lebih baik, itu ada rasa kayaknya kok ada aja berat gitu ya. Ada sesuatu yang kayaknya aduh ya. Sederhananya yang tadinya malas sholat pengen rajin sholat. Yang tadi nggak sholat, pas mau sholat, ya duhur, sholat lagi nih. Aduh, apalagi subuh, masih semangat-semangat, taunya. Nah, sederhananya gimana nih Ustaz untuk memulai hijrah itu? Apakah dengan iman? Nah, kalau memang mulai dari iman, nah, start awalnya gitu, ibarat kalau nomor satunya dulu nih. Startnya dulu. Betul. Bermula dari mana kalau kita saat kita bicara hijrah? Bukan langsung pindah tempat dari Mekah ke Madinah, atau dari yang biasanya di klub-klub akhirnya ke masjid gitu. Itu kan udah tempat ya, bicara tempat. Tapi yang utamanya dari mana dulu tuh? Rasulullah dalam kronologi sejarahnya sebelum hijrah sebelum hijrah tempat dari Mekah ke Madinah itu 13 tahun. 13 tahun membina jiwa-jiwa para sahabat. Membina jiwa-jiwa para sahabat untuk siap mengaplikasikan imannya gitu loh. Karena di Mekah belum bisa mengaplikasikan keimanannya gitu. Sehingga dalam sejarah itu bukan karena Rasul itu takut, enggak, Rasul enggak takut siksaan sampai syahid pun Rasul enggak takut. Pasti Rasul ditolong oleh Allah karena Rasul adalah kekasih Allah. Jadi bukan takut ya. Jadi dibina imannya selama 13 tahun untuk nanti bisa di Mekah tatkala nanti turun ayat hijrah, maka dia bisa mengaplikasikan, mengimplementasikan keimanan itu dalam kehidupan dia sehari-hari. Berarti pembinaan tarbiyah selama 13 tahun. Selama 13 tahun Rasul menyampaikan kepada para sahabat-sahabatnya. Nah, apakah kita juga sebagai pengikut Rasulullah, sebagai umatnya 13 tahun juga? Kalau soal tahun, soal waktu nggak berpatokan. Bukan suatu yang prinsip. Bukan suatu yang prinsip, tapi yang prinsip itu metodenya. Iman, hijrah, jihadnya itu. Soal dia waktunya kapan dia menang gitu kan. Maka itu adalah urusan Allah. Wa ma nasru illa min indillah. Sesungguhnya pertolongan Allah atau kemenangan Allah ada di sisi Allah. Kita hanya proses. Proses bagaimana meningkatkan kapasitas keimanan kita. Karena kapasitas keimanan kita itu akan menentukan kapasitas hijrahnya juga. Akan menentukan kapasitas jihadnya juga. Begitu. Karena itu adalah segitiga emas. Segitiga emas ya. Iman, hijrah, jihad. Ketika dilakukan sesuai dengan kapasitasnya, maka mudah-mudahan kurnia Allah kemenangan itu akan jadi milik orang-orang berislam, orang-orang yang beriman. Berarti saat dia gembor-gembor hijrah, tentu dengan landasan iman. Betul. Terus saat dia hijrah dengan landasan iman, maka dibukti dengan kesungguhan jihad dipertahankannya itu. Dengan jihad. Dipertahankan. Jihadihnya. Jihad yang benar. Dengan tadi landasan iman dan hijrah. Nah, untuk mengetahui bahwa hijrahnya itu landasannya iman, gimana ngukurnya itu, Ustaz?
Itu kita lihat dalam aplikasinya di dalam kehidupannya. Apakah ada orang yang hijrah tanpa dilandasi iman? Ada. Ada. Hijrahnya cuma lifestyle doang. Cuma ikut-ikutan. Oh, gue masuk komunitas hijrah nih. Dia masuk begitu. Tapi kan untuk awal-awal nggak apa-apa kalau Ustaz. Untuk awal. Sebagai tapi proses. Sebagai proses sih. Iya. Cuma karena landasannya kurang kuat. Tatkala hijrah kan nanti dimulailah cobaan yang terus meningkat gitu loh. Berarti saat kita mau jadi iman ada cobaannya tadi. Iya. Karena Allah sendiri pun berfirman, ahasiban nasu ayutroku kolu amana fahum layutanun. Apakah engkau dibiarkan berkata beriman, tak ada ujian? Ketika kapasitas kita iman itu teraplikasi dalam hijrah, disitulah cobaan-cobaan. Disitulah kita menentukan apakah hijrahnya dia itu berdasarkan iman atau tidak. Banyak contoh lah kalau saya sebutkan. Ya, banyak contoh, misalkan ada artis yang berinisial S lah, saya nggak sebutin namanya. Awalnya dia nyari duitnya dengan apa? Kan dengan joget-joget, ya kan? Ya kan, dengan joget gitu. Bukan S tapi C kali ya. Joget. Akhirnya dia hijrah. Meninggalkan joget-joget. Dia dagang kaos, dagang baju muslim, nggak laku dan sebagainya. Padahal istrinya mendukung untuk hijrah. Nggak laku deh. Tapi pas dagang, kan perintah Allah dagang, nggak boleh joget-joget. Iya. Justru malah nggak laku. Ini situlah tantangannya. Akhirnya dia balik lagi. Karena hijrahnya nggak dilandasi iman. Hijrahnya joget lagi. Laku. Apa laku? Jogetnya laku. Jogetnya laku. Itulah. Dia menghasilkan. Fulus. Itulah yang dilakukan oleh siapapun ya. Siapapun begitu. Hijrahnya tidak landasi iman. Banyak sekali. Ada festival, apalagi bulan Muharram ya, festival hijrah festival. Ya cuma momentum aja gitu. Setelah festival hijrah nggak ada lagi tuh aplikasinya. Berarti saat kita bicara memahami hijrah, ada yang ditinggalin, ada yang dimasukin. Betul sekali. Dan saat dia masukin dari yang tinggalin itu, dan jangan kembali lagi. Jangan kembali lagi, masukilah yang baru itu, yang bagus itu. Nah, di Sorban Umat, sebelum-sebelumnya pernah juga salah satu narasumbernya itu menjelaskan bahwa hijrah pola pikir. Betul. Nah, apakah itu bagian daripada hijrah juga, Ustaz? Ya, tadi saya katakan bahwa kapasitas iman itu akan menentukan kapasitas hijrah. Hijrah yang pertama selama 13 tahun dibina tarbiyah sahabat itu hijrah pola pikir. Pemahamannya mindsetnya. Bahwa ada loh yang mencipta gitu kan. Ya gitu kan. Saya ini diciptain oleh Allah, bukan Lata, bukan Manat, bukan Uja. Bukan patung-patung itu. Bukan patung-patung gitu kan. Bismi Rabbika. Itu mindsetnya. Itu hijrah ketika kapasitas awal. Kapasitas yang ada di dalam diri kita, iman nurul fitrahnya gitu. Maka hijrahnya pun hijrah pola pikir, hijrah fikriyah. Jadi iman nurul fitrah itu sendiri maksudnya apa tuh? Kan iman, cahaya, iman nurul fitrah itu sucian. Iman yang sudah ada potensi diberikan oleh Allah pada kita semua. Setiap manusia, siapapun manusianya. Artinya pasti sudah dibekali. Cenderung kepada Allah, cenderung kepada mengesahkan Allah. Fitrah manusia. Ini tertera di dalam Al-Quran surah 7 ayat 172. Ada kalimat alastu birobikum. Qalu bala. Seluruh umat manusia yang akan menjadi manusia ke dunia itu sudah memberikan kesaksian bahwa secara fitrahnya dia menyembah akan Allah, mengesahkan Allah. Berarti setiap manusia saat lahir ke dunia pada hakikatnya dia sudah punya modal keimanan. Betul. Bukan yang tadi Ustaz sampaikan iman nurul fitrah. Bukan selembar kosong putih, bukan. Tapi sudah punya modal. Sudah punya, ada warnanya. Warnanya itu percaya, pasrah kepada Allah. Dalam definisinya Islam. Tadi surat 7 ayat 172. Ini diperkuat oleh hadis Nabi yang mengatakan kulu mauludin yuladul al-fitrah. Setiap bayi yang lahir itu dalam keadaan fitrah. Bapak-bapaknya lah yang dia menjadikan Majusi, Yahudi, dan Nasrani.
Tidak Jadi ada nggak di ada Islam situ. itu kan? Oh iya, iya. Fitrahnya itulah Islam. Dia percaya akan keesaan. Pada hakikatnya berarti lahir manusia itu dalam keadaan Islam. Betul. Jadi yang merubah itu bapaknya, lingkungannya, Iya. sistemnya, Betul sekali. pergaulannya. Betul. Jadi iman yang nurul fitrah itu akan tertutupi oleh hijab-hijab dunia. Ya sistemnya ya apa namanya orang-orangnya yang membisik-bisikan dan sebagainya. Jadi bolehkah saya menggambarkan gini Ustaz? Ya. Iman nurul fitrah itu ibarat setiap manusia dikasih modal. Betul, betul. Nah ini modalnya keimanan, tapi kalau modalnya bisnis, ekonomi, duit, ini ada yang maju, ada yang bingung, Ada bangkrut, ada yang bangkrut. Iya. Begitu ya? Betul. Berarti imannya bisa meningkat, imannya bisa stagnan, Bisa juga bahkan bisa bangkrut, nggak ada bangkrut, iman. turun ya. Turun, ya, betul. Nah itu yang menyebabkan apa tuh Ustaz? Apa karena tidak diiringi dengan hijrah dan jihadnya atau pemahamannya Iya, tadi? Tidak diiringi, karena kan kalau imannya tidak diiringi dengan tidak diikuti sebagai tuntutan iman kan punya tuntutan-tuntutan gitu loh. Sedangkan hijrah tuntutannya hijrah. Kayak hukuman aja Iya. tuntutan-tuntutan. Artinya konsekuensinya. Konsekuensi dari kita mengatakan kita beriman, otomatis kita hijrah. hijrah. Atau kita mengatakan isyhadu bi ana muslim, ya bagaimana itunya hijrahnya? Apakah kita sama dengan orang-orang kafir? Kan enggak juga. Kalau isyhadu ala muslim, ya sholatnya tepat waktu dong, gitu kan? Ya kan? Jangan nggak sholat, apalagi ya jangan sholatnya lalai, apalagi nggak sholat. Kan beda, itu ada hijrah di situ. Karena itu bukti daripada hijrah. Iya, ada bukti-buktinya. Dan dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Betul. Ya. Nah, sehingga Allah akan memberikan rahmat Kemenangan, bahkan kemenangan. Dalam surat Al-Baqarah, kan segitiga emas itu kan menggambarkan ketika kita mengamalkan itu dengan sesuai dengan kapasitas yang ada dalam diri kita, itu kemenangan pasti ada, didapat. Ya kan? Seperti Rasulullah kan mencapai kemenangan ya setelah di Madinah ya kan? Iya, betul. Itu dalam surat Al-Baqarah ayat 20. Surat At-Taubah ayat 20. Ya ayyuhallazina amanu wa hajaru wa jahadu fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Zalika a'zamu darajatan. Zalika a'zamu darajat indallah. Wallahu ulaika humul faizun. Diberikan kemenangan. Diberikan kemenangan. Ya. Nah, lantas tadi kan berprosesnya dari iman nurul fitrah. Nah, apakah nurul fitrah sebatas selesai di situ? Artinya dia kan harus dibuktikan dengan hijrah. Nah, hijrahnya apakah apa gitu? Hijrahnya apa? Cuman pindah? Apa tadi? Apakah mindsetnya? Ya, oke. Jadi kalau terus nanti jihadnya? ya, Apakah jihad apa ya? Karena jangan sampai jihad itu kan selalu dikonotasikan dengan perang. serem gitu, kayak angkerisasi, kayak mengerikan gitu. Serem banget gitu. Iya. Islam Kalau jihad tuh kayaknya, aduh ya. Sehingga ada juga yang mengartikan jihad itu ngaji ahad. Ahad doang ngajinya. Ahad doang. Nah, gimana tuh Ustaz? Jadi kan kalau ketika kapasitas imannya nurul fitrah, maka itu adalah hijrahnya hijrah fikri ya. Pola pikir dulu sebagai dasar. Sebagai landasan yang akan melandasi hijrah-hijrah yang lain sebenarnya. Dan jihadnya itu bimakna juhud, bimakna sungguh-sungguh. Oh, sungguh-sungguh dalam apa yang dihijrahkan. Dia sungguh-sungguh dalam mempertahankan keimanan dan kehijrahannya itu. Tadi yang sholatnya malas jadi rajin gitu. Dengan berbagai konsekuensi. Betul. Ada ujian-ujian. Betul lah. Ada ujian-ujiannya. Sehingga saat dia tadi hijratul pikir, pola pikir, setiap harus ditingkatkan tuh. Jadi imannya juga harus meningkat. Enggak kita stagnan di iman nurul fitrah enggak. Tapi harus namanya iman asasul aman. Imannya sebagai landasan untuk beramal. Artinya saat dia beramal, selalu dengan landasan keimanan. Bukan landasannya selain iman. Khobarul yakin, katanya dan sebagainya enggak. Tapi memang sudah ada landasannya. Tapi kan itu, kalau katanya Ustadz bener, ya boleh nggak itu? Ya boleh, tapi mudah rapuh gitu loh. Kita harus landasannya, apakah aktivitas kita itu sesuai dengan Quran dan Sunnah? Maksudnya ada dalil-dalilnya nggak?
ada sunnahnya, thoriqul hayahnya nggak yang dilakukan Rasulullah. Thoriqul hayah. Ya, gitu loh. Gitu. Artinya walaupun itu sifatnya khobar dari guru-guru, dari asatid, itu kan juga khobar. Ya, khobar. Dari apalagi kayak gini kan Ustadz sedang khobar ini. Betul, mengabarkan. Mengabarkan. Para mitra di Nah, selama itu kabarnya bersumber kepada Quran dan Sunnah, maka itu bisa dikatakan ini yang sesuai, yang benar, belajar, yang valid ya, yang valid belajar kan gitu. Jadi harus tingkatkan keimanannya. Maka imannya asasul amal. Kalau udah iman asasul amal, maka hijrahnya udah akhwali, udah tingkah laku. Sikap. Udah sikap kita. Laku. Apakah sikap berbicara kita? Tadi dari pola pikir, ya, akhirnya terbukti dengan amal. Tindak lanjut. Tindak pola tingkah laku kita. Sudah hijrah itu. Iya. Jadi kita berpikir sholat itu perintah Allah, sholat itu penting, sholat itu banyak manfaat. Akhirnya dia maksimalkan. Bahkan udah tingkah laku itu bukan perintah Allah, tapi kebutuhan kita. Udah sholat sebagai kebutuhan kita. Seperti pagi-pagi kalau belum pagi-pagi belum sarapan gimana ya? Itu sholat itu kebutuhan kita. Bukan sholat. Kalau perintah Allah kan sudah ini ya, sudah kita yakin bahwa itu perintah Allah. Tapi kita yakin bahwa inilah kebutuhan kita. Maka kalau ibadah karena kebutuhan kita, maka kan dilakukan dengan penuh cinta ya. Cinta ya. Pastinya ya. Kalau nggak butuh, mana kita nggak cinta. Kita butuh istri kita, tentu kita cinta sama istri kita. Sebaliknya juga begitu. Begitu. Jadi ibadah itu, asasul amal itu karena kita memang butuh sama ibadah tersebut. Bukan karena emang perintah Allah, tapi yang lebih penting adalah kita butuh pada perintah itu, pada Allah. Karena Allah dalam sebuah hadis qudsi mengatakan bahwa walaupun penduduk negeri seluruh dunia ini maksiat kepada Allah, itu tidak akan menambah kemahasucian dan kemahabesaran Allah. Allah tetap maha suci dan Allah maha besar. Begitu juga sebaliknya, kalau seluruh penduduk di kolong langit ini ibadah kepada Allah, maka tidak akan menambah kemahabesaran dan kemahasucian Allah. Allah tetap maha besar. Jadi ibadahnya buat kita. Jadi harus disadari sebenarnya itu kebutuhan kita sendiri. Itulah yang dimaksud dengan hijrah akhwali. Sikap, tindakan amal kita. Yang disebut dengan akhlak. Iya, kalau dalam secara global namanya akhlak. Akhlaknya sudah berubah. Tapi tadi Ustaz, fakta yang sering ketemu di kondisi real ya, saat sudah mau hijrah, ternyata tadi bagaimana biar istiqomah gitu dengan berbagai ujian. Saat hijrah justru usahanya malah susah. Saat hijrah malah kok jadi kayaknya nggak enak banget gitu. Ya, apa mesti harus begitu gitu? Harusnya kan kalau hijrah tadinya rezekinya kurang makin meningkat. Iya. Harusnya begitu. Kan pengennya begitu. Apakah itu juga bukan ujian apa? Jangan-jangan gimana Ustaz? Jadi kalau kita hijrah itu banyak cobaan-cobaan, udah pasti. Seperti air sungai yang mengalir ke laut kan banyak cobaan-cobaan. Sebelum ke laut kan dia mengalir punya batu-batuan dan sebagainya. Akhirnya di muara yang berbagai macam banyak kotoran-kotoran airnya. Terus ya. Sampai ke laut lah, ke dunia yang sangat luas. Keberkahan. Sebenarnya ujian-ujian itu adalah nantinya keberkahan untuk dia gitu loh. Artinya berarti memang udah menjadi konsekuensi. Ya. Sudah pasti saat kita berhijrah dengan landasan iman. Betul. Dan dibuktikan dengan jihad kesungguh-sungguhan menjalankan itu, ada ujian-ujian tadi. Sehingga akan mendapatkan sebagaimana tadi air mengalir sampai kepada muara yang berbagai macam, udah batu dan sebagainya kan. Udah sampai muara, dia kemana air langar? Pasti ke laut yang begitu luas ya kan. Gitu. Inilah yang kalau kita di video yang lain nih ya, yang saya pernah katakan bahwa cobaan itu meningkat-ningkat gitu kan, dan jangan diam, berbuat baiklah ya kan, teruslah berbuat baik karena kita yakin itu kita berada di jalan lurus gitu kan. Terus aja berbuat baik walau banyak cemohan-cemohan gitu kan, pasti ada, pasti ya. Makanya kalau kita berdoa setelah kita banyak musibah, apalagi musibah yang begitu deras, maka kata ahli-ahli sufi, jangan kau ambil tangisan ini. Ya.
kalau itu yang jika hanya itu yang kau beri. Jadi ketika cobaan yang Allah berikan musibah kepada itu, jangan ambil tangisan ini. Jika hanya itu yang kau beri. Iya, iya. Atau jangan keringkan air mataku gitu kan, kata Rasul Sufi. Kalau itu bisa membacamu. Jadi ketika ujian-ujian itu sebenarnya kita ingin membaca diri kita dan membaca eksistensi Allah dan eksistensi diri kita. Itu kapasitasnya ada di situ. Iman, hijrah, jihad. Ya gitu. Kadang-kadang juga gini Ustadz. Dia susah banget dalam hal ekonomi. Padahal dia nggak sadar Allah ngasih kesehatan. Betul. Allah ngasih keturunan yang soleh dan soleha. Ada kehidupan rumah yang cukup layak untuk ditinggalin. Terus dia masih bisa makan walaupun makan nasi pakai sop konro. Itu kiriman dari tetangga. Atau dari tahlilan itu. Itu rezeki juga. Iya. Padahal banyak ya. Iya, soalnya ada juga yang, Ustadz, gimana ya? Saya sudah berdoa kepada Allah biar saya sembuh sakit saya. Sakit apa? Sakit, ya pokoknya asam lambung. Tapi ibu masih bisa melihat, masih bisa mendengar, masih bisa bicara, masih ini kan nyampein, masih jantungnya berdetak, masih. Kadang-kadang kita nggak apa ya, pas saat permasalahannya aja itu Ustaz. Bahkan saking tergerusnya keimanan dalam dirinya, maka dia mengatakan orang kafir aja banyak gitu kan. Iya, sukses dunianya. Akhirnya dia Allah kayaknya tidak adil. Bahkan Allah tidak ada dalam diri saya. Begitu. Ini terjadi, ada kisah yang sangat lucu yang menjadi pelajaran bagi kita. Iya. Ada seorang tukang cukur, ya kan? Tukang cukur, kebetulan ya yang dicukurnya seorang ustadz, gitu kan? Iya. Kan? Dicukur sampai dia nyukur, sampai dia ngomong-ngomong, Allah nggak adil, Allah nggak ada. Saya dari dulu begini aja, makan aja susah. Dibalikin sama tukang cukurnya? Iya, dibalikin sama ustaz. Yang lagi dicukur ustaz? Yang lagi tuh, kayaknya tukang cukur nggak ada deh, katanya gitu kan. Ada saya tukang cukur. No, di depan banyak yang gondrong-gondrong nggak kecukur-cukur gitu kan. Gitu kan. Dia mikir tuh. Ya, karena dikatakan dia nggak mau kesini, nggak mau panggilan saya gitu kan, dia gitu kan. Ya sebalik begitu juga orang yang mengatakan Allah tidak ada karena sudah dipanggil-panggil oleh Allah. Dipanggil sholat berjamaah, nggak ada tuh orangnya, ya kan? Iya. Dipanggil bersama orang-orang bersaum, dia nggak ada juga. Dipanggil apalagi dipanggil dengan orang-orang bertahajud, nggak ada juga. Ya udah rezekinya segitu-segitu aja gitu kan. Padahal diawali dengan muazin sebelum hayal falah. Iya, hayal sholat dulu. Mau menang, sholat. Betul. Nggak mungkin Anda menang kalau nggak sholat dulu. Betul. Tapi itu aja berat ya. Berat sekali. Iya. Nah, saya tertarik dengan tadi bagaimana kita menghadapi ujian-ujian itu, Ustaz. Apakah tadi lewat pembinaan secara intensif? Kan yang namanya setan kan berbagai macam caranya, dan dia kerjanya menggoda. Betul. Kerjanya nggak kerja dari pagi sampai sore di kantor. Iya. Dia ngegoda terus tuh. Dan dia nggak ada yang mati sebelum kiamat ini. Nah, gimana menghadapi ujian-ujian itu, Ustaz? Kan kalau di zaman sahabat Nabi ada, ya Rasul saya boleh masuk Islam? Boleh, harus. Tapi saya nggak bisa menghilangkan keburukan saya nih. Dia tahu itu, dia masih berjudi, dia masih berzina. Pokoknya berbuat yang dilarang oleh Islam, dia berat. Tapi kan Rasulullah lihat nih kapasitasnya, ini orangnya begini. Kamu syaratnya ini aja. Jangan bohong aja. Jangan bohong, udah jujur. Jujur aja. Iya. Gitu. Syaratnya, enteng yang mau jujur. Tapi kan Rasulullah mengawalin terus, memperhatikan, menanya terus. Ya. Akhirnya kan, nah, bagaimana nih kita menghadapi kualitas, kuantitas, kapasitas teman-teman yang baru mau ngaji, yang kayaknya nggak langsung, berat amat nih. Waduh. Nah, tadi kan dengan pola pikir. Betul. Tapi yang enjoy-nya gimana nih, Ustaz? Biar kayaknya nggak boring nih, totonya pas begini. Jadi banyak sih metode-metodenya untuk mempertahankan keimanan kehijrahan kita. Ya. Yeah. Apalagi pertama
metode itu kan termasuk jihadnya gitu, kesungguhan. Jadi ada berbagai macam pola ya. Ada yang namanya kalau pendekatan secara persuasif ya, seperti ngobrol-ngobrol gitu. Atau pendekatan yang emang klasikal gitu. Jadi kalau klasikal ya taklim. Maka kan kalau kata hadis Nabi, obat hati itu ada banyak ya. Salah satunya bergaulah dengan orang-orang yang soleh. Jadi bergaul dengan orang soleh secara klasikal ya taklim gitu loh. Taklim dan sebagainya. Ada wadahnya. Ada wadahnya taklim. Taklim. Karena di dalam taklim kan ada yang namanya proses saling menasihati. Watawasobil sob, watawasobil marhamah. Ada menasihati dalam kebenaran. Dan kasih sayang. Dan kasih sayang. Situlah. Tapi kalau metode yang biasa, Rasul paling banyak tuh hampir sekitar dalam dakwahnya itu bukan hanya klasikal, tapi paling banyak itu adalah pendekatan persuasifnya. Dalam istilah dakwah bilhal. Bagaimana Rasul itu mengasih makan pengemis Yahudi gitu kan? Iya. Kan? Gitu kan pendekatan bagaimana Rasul mendakwakan Bilal bin Rabah. Emang dia ngedakwain secara di taklim kan enggak, tapi dibantu kerjaan pas dia kecapean tidur, Bilal dibantu kerjaannya untuk menggiling gandum itu. Gitu. Jadi kalau metode yang benar itu ada beberapa tingkatan ya. Ada tablik itu yang metode yang pertama tuh, secara tablik. Kalau kita lihat di film The Messenger gitu kan, itu tabliknya para sahabat itu di pasar-pasar dan sebagainya. Kalau sekarang sudah mau tabliknya tablik akbar, itu metode yang paling pertama, paling awam untuk menyampaikan saja ini loh Islam alternatif gitu kan. Tablik akbar, tablik asgor juga ada. Baru masuk kepada yang namanya taklim. Ya, taklim itu nanti itulah di situ nanti tablik akbar kan enjoy gitu kan, nggak ada tekanan, nggak ada tuntutan dan sebagainya. Maka di sini ada taklim. Lalu situlah ada transfer keilmuan, transfer tingkah laku, namanya ustadznya dan sebagainya. Ustadznya pun sering datang ke rumah yang peserta taklimnya. Nggak peserta taklimnya datang ke ustadz yang enggak, tapi timbal balik. Inilah yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Disitulah nanti bisa mempertahankan keimanan dan mempertahankan hijrah yang dia lakukan itu. Iya. Artinya itu sebuah metode yang dijalankan Rasulullah yang harus kita ikuti. Ya. Dan saat hasil tinggal selanjutnya prosesnya. Ya. Selalu buat istiqomah. Nah, istiqomah ini nih Ustaz. Ya. Istiqomah itu berat. Yang ringan istirahat. Ya. Istiqomah memang berat. Ya. Ustaz kayaknya nyindir saya. Yang ringan istirahat ya. Iya. Jadi gitu, istiqomah memang perlu jadi sabar itu ya kan. Kalau kata Ustadz saya yang jadi sabar itu bukan hanya pasrah, tapi sabar itu penuh energi. Ada energi yang kuat, namanya energi tangguh, energi mampu, ya kan, energi teguh. Teguh, tangguh, mampu itu sabar, gitu loh. Dalam menghadapi setiap cobaan-cobaan dalam mempertahankan keimanan kehijrahan kita. Jadi itu metodenya. Ya. Jadi teguh, tangguh, mampu. Itulah yang sabar sebenarnya. Bukan sabar yang menurut ada rumusan gitu aja ya. Ada rumusan pasrah aja, atau tatkala kamu ditampar pipi kiri, maka berilah pipi kanan. Nggak gitu sabarnya ya. Dalam Islam nggak gitu. Jadi sabar itu melakukan inovasi kreatif. Ya, inovasi yang kreatif. Oh, ini mentok ya, dakwahnya mentok kita. Ada inovasi yang kreatif gitu loh. Itu sabar. Jadi mampu, teguh, dan tangguh. Sehingga dia selalu istiqomah. Istiqomah jadinya. Ya. Dengan berbagai ujian apapun, betul, dia sanggup dia hadapi. Karena dengan nilai kesabaran. Dengan kesabaran dan keberjamahannya dalam taklim tadi. Maka wajarlah Al-Quran banyak menjelaskan innallaha ma'as-sabirin. Dan di Al-Quran juga sedikit sekali lah orang-orang yang sabar. Karena orang yang sedikit itu yang akan masuk surga. Tapi yang banyak sekali orang-orang yang tidak sabar. Karena orang yang kebanyakan masuk neraka.
Walakot darokna li jahannama kasirom gitu kan. Minal jinni wal ins. Itu yang masuk neraka ya kan. Begitu. Kalau udah bicara neraka ngeri saya. Ya, baru bicara aja ngeri, apalagi aduh ya. Betul. Maka kita harus sadar betul bahwa setiap amalan yang dijalankan harus dengan landasan iman tadi. Betul. Dan amalan yang dijalankan itu untuk hijrahnya. Iya. Ya. Lantas bagaimana pandangan Ustadz Islam secara global? Kalau Rasulullah tadi bisa membentuk Madinah dari Mekah ke Madinah 13 tahun, bagaimana pandangan Ustadz kaitan dengan negeri kita Indonesia ini? Adakah bisa sebagaimana Rasulullah membentuk wilayah yang di situ membentuk Madinah? Baik. Adakah gitu? Ada ketika prosesnya berjalan, tahapannya berjalan. Tahapan itu berjalan. Tahapannya kan mulai dari saksi ya, diri pribadi. Gitu kan. Ketika dari pribadi. Sasya ini berapa lama? Kalau tadi kan Rasulullah 13 tahun pembinaan para sahabat. Ya, kalau soal waktu kan normatif ya. Normatif ya. Ya, Enggak, tergantung kan syarat masrutnya. dulu kita sering diinformasikan pimpinan Hamas ya. Itu Syekh Ahmad Yasin Allah yarham. Iya. Itu diperkirakan selama 40 tahun dari startnya. Dan dihitung-hitung ini tahun 40 2027 kalau nggak salah ya. Itu Allah berikan kemenangan kepada Palestina. Artinya kan berdasarkan rujukan juga itu 40 tahun Nabi Musa alaihissalam. Ya, sebagai ibro. Nah, adakah Indonesia untuk bisa seperti itu atau memang kita kembali ke Biang Pusihim tadi? Iya, kembali kepada Biang Pusihim dulu ya. Jadi marhalah tahapan-tahapannya untuk bagaimana Indonesia jaya dengan kejayaan yang sebenar-benarnya, maka tahapan-tahapan itu mesti dilakukan dari saksi ya, dari jiwa-jiwanya dulu. Makanya kan lagunya bangunlah jiwanya bangunnya dulu, raganya. Sementara kalau kita lihat Indonesia hari ini, ternyata jiwa-jiwanya belum bangun, jiwa-jiwanya masih tidak merdeka sebenarnya. Nggak istiqomah, yang ada istirahat. Yang ada istirahat. kita lihatlah ya kan, banyak tingkat korupsi dan sebagainya yang begitu merajalela, ya kan? Lagi kerennya sekarang judi online. Ya, orang tuanya diserang dengan judi online, anak remajanya dengan game online, ya kan? Ada lagi satu lagi ibu-ibunya dengan pinjol, ya kan? Semuanya di itu. Jadi tantangannya berat sekali, ya kan? Kalau kita lihat hasil survei, maka untuk penggunaan internet yang tidak baik, malah yang paling banyak Indonesia nomor 1. Penggunaan internet yang tidak baik seperti judi online, game online, pinjol itu nomor 1 dibandingkan negara Malaysia, negara Jepang sendiri, negara Cina sendiri. Padahal kan sudah menjadi kebanggaan bahwa umat Islam ini di Indonesia terbanyak di dunia. Berarti kan secara kita garis lurusan pembahasan kita, maka jiwa-jiwanya itu belum tersibgoh tuh, belum hijrah secara fikriyah gitu. Jadi imannya masih stagnan kalau dalam bahasanya. Belum ada perubahan-perubahan yang signifikan, ya kan? Dengan hijrahnya itu, akhirnya dia masih melakukan, kalau dalam bahasa Quran lago. Ya. Kalau lago itu kan, maka saya bilang sampai kapan, tadi Ustadz mengatakan sampai kapan Indonesia bisa seperti Rasul, ya sampai syarat masuknya terpenuhi. Berarti selanjutnya bagaimana kita memantaskan diri untuk syarat masuknya itu. Syarat dan prasyaratnya lah kalau dalam bahasa ini. Syarat dan prasyaratnya terpenuhi enggak? Kalau bicara syarat dan prasyaratnya terpenuhi itu, kita lihat untuk mencapai kemenangan ada suratnya ya. Surat Al-Mu'minun dari ayat 1 sampai 10 itu syarat masuk yang mesti kita penuhi itu. Secara pribadi, baik secara kelompok maupun secara bangsa, itu berbicara umum. Gitu loh. Jadi ada proses tahapannya. Ada prosesan. Jadi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun.
pakai kata qad, ya kan? Sungguh pasti akan kuberikan kemenangan, kejayaan, kesuksesan bagi orang-orang yang beriman. Dimanapun ia berada gitu. Syaratnya apa syarat maksudnya? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sholatnya dulu benerin gitu. Ini berarti salah satu bentuk hijrah yang harus diaplikasikan. Udah masuk ke dalam. Jadi sholatnya bukan hanya perintah Allah kan gitu, tapi itulah kebutuhan kita. Jadi harus dibenerin tuh. Sholatnya tepat waktu, jangan lalai. Kalau lalai juga masuk neraka juga kan? Astagfirullah. Wailul lil lalai juga tuh gitu kan? Iya. Syarat yang keduanya itu tadi tuh lagu-lagu. Alladzina hum anil lagwi mu'ridun. Ya banyak sekali. Tatkala dia ingin tinggalkanlah perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Judi online kan perbuatan sia-sia, bukan menguntungkan, menjerat dia jadi dalam keterpurukan nantinya. Sekarang ada banyak orang yang bunuh diri, tiba-tiba jatuh dari jembatan gitu kan, karena terlibat judi online, ngutang dan sebagainya. Kan itu diizinkan oleh negara. Ya, inilah yang perlu diperbaiki dari saksianya dulu. Berarti saksia. Dari saksia baru Korea, usrah keluarga. Dari keluarga baru masyarakat, baru balda. Balda itulah yang dalam Al-Quran atau yang pernah dicita-citakan oleh para pejuang bangsa kita. Baldatun, toyibatun, warobun, gopur. Jadi balda yang toyibat, yang ada pengampunan di sisi Allah. Gitu. Iya. Barulah ardun, baru setingkat seluruh dunia. Jadi ada tahapan-tahapannya. Kan ada juga sering Ustadz nyampaikan, walau an ahlal qura. Betul. Itu kan qura berarti tahapan daripada usra menuju qura. Ya. Betul. Sebuah negeri, sebuah kampung, syaratnya beriman tadi. Beriman dan bertakwa. Beriman dan takwa. Artinya imannya yang dibuktikan dengan hijrah dan jihad. Masya Allah. Itu gambaran negeri itu yang masuk dengan segitiga. Segitiga tadi ya. Mas ya. Astagfirullah. Nah, pola pembinaan ini yang harus selalu gencar nih Ustaz. Ya. Jangan sampai kendor nih para ustadz nih. Betul. Pembinaannya, ustadznya juga harus selalu dapat pembinaan juga. Jadi berarti. Pembinaannya nggak tergantung event waktu. Tatkala Muharram banyak tablik abar, setelah itu nggak ada lagi pembinaan. Sebenarnya kan juga ada ustadz yang udah rutin. Iya rutin. Jumatan. Cuman itu tidak disadari sebagai momen sangat penting untuk mengikatkan keimanan dan. Karena kadang ada ini juga, kitanya tidur juga sih, jadi nggak dengerin ceramahnya. Kayaknya bukan tidur Ustaz, khusyuk. Maka harus diluruskan tentang pemahaman khusyuk ini. Iya. Khusyuk ini bukan ngangguk tidur. Iya. Ya, baik mitra JC sekalian, dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Saat kita membincang-bincangkan, mengobrolkan kaitan dengan seputar umat, ini kita bukan hanya sebatas ngobrolin, tapi tentu harus ada memiliki nilai pencerahan yang ada kemajuan. Ya, sebagaimana Rasulullah ingatkan, hari ini harus lebih baik daripada sebelumnya. Betul. Ya, apa baiknya keimanan kita? Yang ini menjadi landasan dibuktikan dengan hijrah dan dikawal dengan jihad rasa sungguh-sungguh kita. Bukan cuma pola pikir, tapi harus dibuktikan dengan ahwal tadi. Ya. Sehingga kita menyadari betul kita adalah hamba Allah yang sangat butuh akan segala ketentuan yang bersumber dari Allah. Gitu Ustaz ya. Dengan melalui proses pembinaan. Pembinaan gimana Ustaz? Nah, itu bagian dari pembinaan. Bagian. Ya. Terus saling tausiah, saling mengingatkan sama kita dan selalu istiqomah dengan berbagai tantangan-tantangan, ujian dan segala-galanya. Jangan sampai kita istirahat, karena orang beriman istirahatnya di alam kubur nanti Ustaz. Nggak istirahat juga, itu istirahat juga. Waktu awal dari kehidupan yang sebenarnya. Nanti istirahatnya ketika kita masuk surga. Itu juga menikmati. Kita menikmati kan gitu. Jadi kebanyakan keliru dalam pemahaman, misalkan udah ntar mati juga udah jadi tanah lah. Padahal itulah awal dari kehidupan dia, pertanggungjawaban dia di kehidupan dunia. Ya. Gitu ya. Ngeri Ustaz kalau artinya kita harus selalu menjaga diri kita, lisan kita, pandangan kita, seluruh yang ada, potensi dalam diri kita, hati kita, jangan sampai tadi kata Ustaz menjadi penghuni neraka.
Ya, baik mitra JC sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah obrolan kita ini luar biasa ya. Dan semoga luar biasanya ini bukan hanya sebatas obrolan, tapi harus menjadi action dalam kehidupan kita. Minimal kita sholat di awal waktu. Minimal tadi kata Ustadz, jangan sampai kita mengerjakan amalan-amalan yang sia-sia. Ya, termasuk kaitan dengan handphone. Kan itu mubah Ustadz. Tapi bisa jadi haram kalau kita akhirnya mendominasi kita. Mendominasi kita. Ya, apapun itu, maka jangan pernah meninggalkan majelis-majelis pembinaan buat diri kita. Karena itulah wadah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dari awal menerima wahyu pertama dan seterusnya. Boleh berhenti kalau sudah masuk liang lahat. Selama belum masuk liang lahat, jangan pernah berhenti. Diawali dari pribadi kita, ajak keluarga kita, masyarakat kita, sampai kepada negeri yang kita cinta ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di penghujung acara ini sebelum kita akhiri, mungkin ada yang ingin disampaikan Ustaz? Ya, mitra JIC yang dimanapun berada dan yang berbahagia, bahwa yang terbaik dari obrolan kita, yang bicara kita adalah bukan kita berdua di studio atau mitra JIC di rumah masing-masing, tapi yang terbaik adalah bagaimana yang mengamalkan dari pembicaraan ini. Semoga kita bisa menangkap segitiga emas itu ya, iman hijrah jihad di dalam kehidupan kita, sehingga kurnia dan kemenangan Allah itu akan bisa tergapai oleh diri kita sendiri, dimulai dari diri kita. Itulah revolusi jiwa. Itu adalah yang dimaksud dengan revolusi jiwa, perubahan yang mendasar yang dilandasi oleh keimanan. Ya, baik. Alhamdulillah. Terima kasih kepada guru kita Al-Mukarram Ustadz Zainal Arifin dan kepada mitra JC sekalian. Semoga ini penuh manfaat buat kita dan menjadi amalan mutaqabbalan, amalan yang selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita selalu diberikan kecakapan, kecukupan, kecerdasan, kepandaian, dan khususnya kita selalu istiqomah dan sabar akan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Akhirnya kita tutup kesempatan yang penuh dengan kebahagiaan ini, sorban umat, dengan sama-sama melafazkan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami yang bertugas mohon maaf atas segala khilafan. Billahi bisabilhaq wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.